Berikutnya menuju petilasan Tribuana Tunggadewi, Dusun Watuombo, Desa Klinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini kampung Mojopahitan ya seperti ini, kanan kiri penuh dengan relief maupun ornamen batu bata merah asli tanpa dicat. Batu bata merah asli tanpa dicat, disertai ornamen atau logo Mojopahit, Surya Mojopahit. Tampak indah, semua seragam rapi, kostum desa yang bisa dipakai untuk destinasi wisata budaya. Nah, ini ornamen kanan kiri kampung Panggih sama, di Bejijong juga sama nanti, tapi ini sementara masih di Desa Panggih. Konon Panggih itu bahasa Jawa, artinya bertemu atau ketemu. Jadi banyak orang mengatakan disebut Desa Panggih karena segala urusan Noto Projo menata kenegaraan itu kalau nggak dimusyawarahkan di sini tidak ketemu. Jadi disebut Panggih itu bahasa Jawa, artinya ketemu. Ya disinilah Desa Panggih akhirnya menjadi tempat wilayah. Nah, ini perlahan sudah mulai meninggalkan Desa Panggih, kita menuju ke Dusun Watuombo, ikut Desa Klinterjo, Kecamatan Suko. Kalau Panggih tadi masih ikut Kecamatan Trowulan. Nah, ini belok kiri. Nah, ini kan perbatasan sebenarnya. Nah, ini kita sudah mulai beberapa meter lagi, kurang 200 meter ini. Sebelah kiri jalan, kiri saya ini, kiri depan. Nah, itu adalah petilasan Tribuana Tunggadewi, Ratu Mojopahit. Konon beliau adalah ibunya Yang Prabu Hayam Wuruk. Nah, ini saya sudah mulai masuk pintu gerbangnya. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Assalamualaikum, salam. Nah, kalau ini dalam naungan cagar budaya. Amit, Bu. Ini cagar budaya ini. Ada tulisannya dilarang mengambil, memindahkan, mencoret-coret. Ini ada aturan dari BPJB ini. Karena ini masih dalam wabah corona, sementara ditutup, dipugar ini
kawasan Ratu Sribuana Tunggadewi, Tribuana Tunggadewi. Ini gapuronya, pintu masuk. Ini ada orang lelaku ini sesaji ini. Sepertinya orang Bali yang tadi. Janur itu kan cirinya orang Bali. Orang Jawa pakai daun pisang. Ini janur ini ingat saya Bali. Semuanya sama. Dulu ini pagar, ini dibugar. Nah itu Linggoyoni, besar sekali itu. Auranya besar sekali Linggoyoni. Ada sementara kalangan budayawan yang fanatik menyebutnya sebagai Ka'bahnya Nusantara. Cuma kata-kata ini kalau mendengar umat muslim nanti disanggah, dikhawatirkan disanggah. Nanti penuh wacana polemik, itu yang kita hindari. Hanya karena penggunaan kata-kata Ka'bah Nusantara. Padahal itu hanya wacana diskusi yang menarik ketika seseorang itu ingin terjun meluruskan jalannya tapak tilas leluhur sejarah. Ini pertanda kalau ini asli Mojopahit bisa dilihat dari trapnya batu bata maupun bebatuan yang tersusun. Ini kombinasi. Jadi batu-batu andesit namanya. Saya tidak seberapa paham, biasanya arkeolog itu yang paham jenis-jenis batu. Ada teorinya sendiri, ada caranya sendiri untuk mengukur usia batu. Ini batu usia zaman Paleolitikum, Megalitikum, sekian juta tahun yang lalu, itu ada teorinya tersendiri kalau orang-orang arkeolog. Kalau ini kan era Mojopahit 1300 sekian. Nah, di situ orang sering mengatakan bersemayamnya Eyang Resi Maudoro. Kalau di era sekarang bahasanya Resi itu Dewan Pertimbangan Agung atau penasihat presiden yang akan menjalankan roda pemerintahan. Ini tampak sekali masih auranya, padahal siang hari ini, apalagi malam hari. Padahal ini siang jam berapa ini? Jam 2 kalau nggak jam 1, sekitar jam 2-an. Suasananya terasa sinkron gitu. Nah, perbedaan pendapat itu bagi saya lumrah saja, tidak perlu diperuncing. Hanya orang yang paham saja yang diam. Tapi waskito itu. Nah ini contoh. Ini karena nggak boleh masuk ya kita menghargai aturan. Ini digembok ini. Buktinya orang Bali aja tadi nggak sampai masuk. Loh ini ada suguh sesaji berupa bunga setaman. Ya kita menghargai aturan pemerintah, memang nggak boleh masuk karena memang masih dibugar. Nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut, insya Allah akan maju. Jadi kuncup disebut Watu Ombo itu, di dalam kuncup ini ada batu besar setinggi 3 meter kalau nggak salah, sehingga disebut Watu Ombo. Batu besar, lebar. Orang Jawa bilang ombo, makanya disebut dusun Watu Ombo. Desa Kelinter, konon Kelinter itu muteri. Jadi tidak salah kalau ada yang nyebut ini Ka'bahnya Nusantara, karena ngelinteri seperti orang Islam era sekarang namanya tawaf, mengintari Ka'bah. Pak Indra Musafa pernah membuktikan memang auranya gede banget. Energi maksud saya, energinya gede banget di situ, tembus langit, apalagi tidak beratap, tidak ada genteng, itu bisa dilihat sendiri. Jadi kalau orang berdoa di situ, apalagi naik, memang kalau naik itu nggak etis ya, kalau naik. Tapi saya yakin para lelaku ritual yang kelasnya kelas Brahma bisa naik di situ, sambil bersila hadap ke kiblat, tembus langit, loh nggak ada genteng. Nggak ada atap, langsung langit gede. Nah,
Ini sebagai saksi, saya sendiri saksinya ketika Ki Wiro kan pimpinannya Yayasan Telasih 87 di Sumber Tempur Puri. Pernah ritual di sini. Mengambil pusaka zamannya Pak Karno yang oleh Pak Harto dipendem rapat-rapat di situ. Ketika dibuka, wah, luar biasa. Auranya hanya selisih nggak ada 10 menit. Selisih 5 menit dalam suasana kayak gini. Jadi ritual dalam suasana seperti ini kan terang ini ya, terang benderang. Setelah ritual selesai, ini Mega menutupi matahari. Angin berembus kencang, seperti topan. Semua pada takut. Hujan deras nggak karu-karuan waktu itu. Pada minggir semua, khawatir ranting-ranting pohon itu berjatuhan waktu itu. Ini pernah dibuktikan di sini, waktu di kuncup yang sebelah pojok sana, di sudut mana dia, barat utara. Jadi di pojok sana ada sanggar pamujan, seperti yang sanggar pamujan di Hayam Wuruk tadi. Itu ternyata di dalamnya ada pusaka. Ini versi pengakuan Ki Wiro selaku pelaku ritual budaya. Dan saya saksinya, karena saat itu saya juga berperan ganda, ya anggota jamaahnya beliau, sekaligus saya juga orang media sambil meliput saya. Luar biasa, mencekam. Banyak saksi yang waktu itu semburat nggak karu-karuan karena hujan deras dicampuri angin badai. Nah, ini sekilas gambaran mengenai petilasan Tribuana Tunggadewi, Dusun Watu Ombo, Desa Klinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Demikian dulu. Setelah itu ada tulisan Pak Nur itu juru kuncinya. Dulu kalau orang ingin ziarah cukup kontak nomor HP itu, juru kunci langsung ke sini, bawa kuncinya dibukakan. Termasuk di dalamnya kuncup gedung kecil ini. Ini ada petilasannya Tribuana Tunggadewi di situ. Nah, yang agak nyelempit ini, nah dari sini kelihatan itu pendopo mini. Kalau di Hayam Wuruk tadi ada pendopo mini juga, di belakang ini juga pendopo mini. Ini konon yang bangun juga ayahnya Pak Indra, Ahmad Musafa, era 60-70. Kalau kita boleh masuk, sebenarnya tadi itu di dinding-dinding itu banyak tulisannya bunyi Sumpah Hamukti Palapa Gajah Mada di dalam situ. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita menghargai aturan, nggak boleh masuk, kita memaklumi. Oke, kiranya itu sobat budaya. Dari saya, salam Kang Tiwi Mojokerto. Rahayu. Assalamualaikum.